Shalom, selamat pagi semua. Saya sangat bersyukur bisa melihat saudara hari ini di hari liburan di mana banyak orang pergi ya jalan-jalan, tetapi teman-teman bisa datang ke rumah Tuhan, memuji, membesarkan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, iblis itu sebenarnya nggak pinter-pinter banget. Katakan amin. Iblis itu cuma kopi-kopi dan dia tidak maha tahu, teman-teman. Oleh sebab itu kerjaannya iblis itu hanya mempervert apa yang Tuhan buat, ya, memutarbalikan apa yang Tuhan buat. Waktu Musa dan Tuhan Yesus mau lahir, dia tahu semacam ada pergerakan rohani yang luar biasa di alam roh. Dia nggak tahu ada apa, tapi dia tahu ada kebangkitan. Oleh sebab itu dia bisa melihat tanda-tandanya. Kita bisa melihat waktu kelahiran Musa dan kelahiran Yesus. Banyak anak-anak bayi dibunuh. Sebagai orang-orang yang nyata, dalam kehidupan nyata, kita akan melihat hasil yang dilihat, yang diperbuat oleh iblis. Betul saudara? Banyak kematian di mana-mana. Anak-anak bayi tidak bersalah dibunuh. Tetapi sebenarnya sedang terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Waktu Musa dan Yesus dilahirkan. Apakah polanya sudah berubah saudara sampai sekarang? Masih saudara. Iblis itu sering mempervertkan lagi hal-hal yang berbau tentang Tuhan. Dia plesetkan. Contohnya apa saudara? Siapa yang tahu akhir Oktober itu hari apa? Semua orang taunya Halloween. Ya. Tetapi kekristenan itu taunya itu adalah hari reformasi saudara. Hari reformasi dipervert sama si iblis menjadi hari Halloween. Memperingati hari Injil kasih karunia ditegakkan kembali, tetapi diplesetkan menjadi kita merayakan setan-setanan yuk katanya. Ya, bukan fokusnya ke Tuhan lagi. Ya, Natal juga demikian. Kalau saudara mengikuti perkembangan di luar, akan banyak tuduhan tentang hari Natal. 25 Desember itu hari raya pagan, menyembah dewa matahari. Itu buat orang yang tidak belajar sejarah saudara. Ya, karena dari sejak awal gereja mula-mula itu para pemimpin bapak-bapak gereja itu memperingati hari Natal setiap tanggal 25 Desember. Sehingga pada suatu hari Kaisar Romawi mengubahnya. Karena Romawi by the way itu menyembah berhala. Jadi dia merasa tersaingi oleh Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen, maka dia membuat tanggal 25 itu hari menyembah dewa matahari. Apalagi saudara, siapa yang tahu kalau dibilang angka apa yang tidak baik? Buat orang umum, jangan ngomong orang Cina sama orang Jepang. 13 angka sial, betul ya saudara? Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab, perhatiin pelan-pelan, 13 itu sebenarnya angka yang bagus di Alkitab. Saudara mungkin gak pernah sadari ya. Yakub itu punya 12 anak laki-laki, betul ya? Dan punya satu anak perempuan yang namanya Dina. Yesus itu punya 12 rasul, plus Paulus 13. Kata cinta dalam bahasa Ibrani itu ahava. Ya, itu kalau saudara spell satu-satu, alef, he, vav sama alef lagi, itu jumlahnya 13 saudara-saudara. Dan gak kebetulan, teman-teman selama 1 bulan ini paling enggak, Pastor Yudi itu ngupas terus 1 Korintus 13. Bicara tentang apa? Kasih. Semua itu iblis sering terbalik-tebalikin. Ya. Dan itu cirinya iblis. Jadi saudara, kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan saudara, atau ada sesuatu berita yang saudara dengar atau lihat tidak baik, saudara sekarang coba putar balik. Berpikiran bagaimana Alkitab memberitahu kita. Sepertinya akan ada sesuatu yang baik dari sesuatu yang kelihatannya tidak baik ini. Perang di Timur Tengah. Semua mata fokusnya ke Timur Tengah. Israel, Iran, Amerika. Ujung-ujungnya sebenarnya Israel sama Iran. Ya. Apakah ini bahan khotbah Pastor? Enggak juga. Ya. Tapi mungkin aja saudara. Karena dulu banget leluhurnya bangsa Israel dapat gift dari Raja Persia. Ya.
Kores Agung. Sehingga si Raja Persia ini mengizinkan bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem, membangun kotanya kembali, membangun bait Allahnya kembali. Mungkinkah sekarang keturunannya, orang-orang Yahudi sekarang ini, memberikan hadiah juga kembali kepada bangsa Persia untuk kembali memimpin bangsanya sendiri? Kita nggak tahu. Mungkin ini cocok logi. Ya, saudara, hari ini saya mau cerita tentang bangsa Israel. Karena ini bangsa yang yang Tuhan sudah tetapkan. Kita nggak tahu kenapa, kembali lagi teman-teman. Kita nggak tahu kenapa Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa percontohan. Banyak sarjana Alkitab percaya karena di daerah sanalah bahasa asli itu berasal. Dekat daerah-daerah sonolah Taman Eden itu berasal. Ya, banyak semua teori-teori, saudara. Kita nggak tahu. Mungkin karena posisi mereka adanya di tengah-tengah di antara benua Afrika dengan benua Asia. Tempat pertemuan, sama seperti bangsa Indonesia, ada di antara dua benua, dua samudra. Menjadi tempat transit, tempat yang sangat strategis. Mungkin juga itu alasan Tuhan, tapi kita nggak tahu. Tapi intinya, Tuhan memilih bangsa Israel menjadi proyek percontohan. Ya, bagaimana Allah yang hidup akan memberkati bangsa Israel kalau mereka taat akan perintahnya. Tetapi sebaliknya, kalau Israel tidak taat, bangsa-bangsa juga akan melihat bahwa Tuhan yang hidup itu akan menghajar kesayangannya sendiri. Ya saudara, lalu kita tahu ceritanya semua. Yakub punya 12 anak, salah satunya Yusuf. Lalu Yusuf dijual menjadi petinggi di Mesir. Lalu terjadi kelaparan. Yusuf yang adalah gambaran Kristus muncul, ya, menjadi penyelamat bangsa di saat dunia sedang kelaparan. Lalu oleh karena Yusuf, Firaun memberikan grace kepada Yusuf beserta keluarganya untuk tinggal di Goshen. Lalu terus berkembang biak. By the way, orang Yahudi berkembang biak itu kayak kambing, ya saudara. Ditinggalin sebentar tuh beranak terus, ya. Sehingga pada suatu saat Firaun yang baru muncul, dia melihat Israel ini sebagai ancaman. Karena ini orang-orang Ibrani ini banyak sekali, kalau mereka terlalu banyak kita harus kontrol, ya, harus kendalikan. Karena kalau nggak dikendalikan waktu mereka berontak kita bisa kalah, ya. Sehingga mereka diperbudak beratus-ratus tahun. Waktu bangsa Israel teriak, Tuhan teringat dengan janjinya, ya, dan Tuhan mengirimkan Musa. Ya saudara, kita semua tahu cerita ini, ya. Lalu Tuhan mengutus Musa dan Harun datang kepada Firaun. Musa bilang sama Firaun, bebaskan umatku, katanya. Ya saudara, coba kita mau dengar siapa itu Israel di mata Tuhan. Kita buka di Keluaran 4 ayat 22. Ini Musa ngomong sama Firaun. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara, di mata Tuhan, Israel itu adalah anaknya yang sulung, kata Tuhan. Hei Firaun, bebasin anak gue. Kalau enggak bebasin, I will kill yours. Itu kurang lebih, ya. Terus kita sama-sama tahu Firaun mengeraskan hati. Enak aja, kapan lagi punya kuli gratis. Ngebangun kota perlu kuli banyak. Dan ini kulinya gratis, cuman kasih makan doang. Nggak dikasih gaji, ya, kerja paksa. Singkat cerita, Tuhan mengirimkan 10 tulah. Ya saudara, sampai akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Dan barusan kita memperingati apa yang orang Yahudi lakukan setiap tahun. Paskah. Paskahnya Israel itu berbeda dengan Paskahnya kita, teman-teman. Ya, tapi yang orinya itu punya mereka, teman-teman. Apa yang orinya Paskah itu? Waktu sebelum tulah 10 diberikan,
Tuhan bilang sama Musa, Musa, ini adalah awal tahun yang baru bagi kalian. Jadi by the way, orang Israel itu punya 2 tahun baru. Sama seperti kita punya 3 bahkan untuk beberapa orang. Ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Imlek, ada tahun baru Hijriah. Ya. Orang Israel punya 2. Pas bulan Nisan adalah bulan yang baru bagi kalian. Tanggal 10 bulan ini, kamu ambil 1 ekor domba berumur 1 tahun. Spesifik, Tuhan kasih perintahnya spesifik. Domba ini harus kamu taruh di rumah kamu. Dan pada hari tanggal 14, jadi setelah 4 hari, 3 hari lebih, kamu harus sembelih domba ini. Saudara, coba kita bayangkan sebagai orang Israel yang punya anak banyak biasanya, ya. Di rumahnya, tahu-tahu bapaknya pulang bawa seekor kambing 1 tahun, lagi cute-cute-nya, ya. Terus bahkan mungkin dikasih nama, ya. Si Timmy, si Xiaon dikasih nama, ya. Aduh, Xiaon the sheep, lucu gitu ya. Setelah 3 hari disayang-sayang, terus bapaknya bilang, ini hari keempat kita harus potong. Wah, mungkin anaknya nangis. Mungkin istrinya sayang. Ya, ini gambaran Yesus, saudara. Yesus itu waktu dikorbankan, dia itu lagi prime-nya. Dan, kita gak usah ke situ ya, panjang ceritanya. Ya, intinya, domba Paskah itu adalah gambaran Kristus. Ya, lalu mereka menyembelihnya, mereka mengoleskan darahnya di ambang pintu. Dan kita tahu malaikat maut tidak ada yang menghampiri kediaman bangsa Israel. Sebaliknya, di tanah Mesir, semua anak-anak sulung Mesir mati. Termasuk anak sulungnya Firaun. Ya, sehingga mereka bebas. Lalu waktu mereka bebas, bangsa Israel sempat-sempatnya Tuhan suruh begini. Kamu minta sama orang-orang Mesir hartanya mereka. Mereka akan kasih uang tunainya, cincinnya, kriptonya, semuanya dikasih. Karena mereka sudah enek sama bangsa Yahudi. Udah ada 10 tulah. Ya. Dan bahkan orang Mesir sebenarnya, saudara bisa baca, mereka itu marah sama Firaunnya. Mau sampai kapan gak dikasih-kasih keluar? Mereka itu udah bikin susah kita. Kasih keluar. Setelah 10 tulah akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar. Lalu mereka keluar, menyeberang, singkat cerita mereka jalan sampai di tepi laut Tebrau. Mereka lihat ke depan, laut tidak bisa diseberangi. Nggak ada jembatan. Ya. Lihat ke belakang, tiba-tiba Firaun sedang mengejar dengan kereta kudanya. Karena Firaun berubah pikiran. Gile, ribuan, bahkan jutaan tenaga kerja gratis hilang begitu saja. Nggak rela dia. Ya. Jadi maju kena, mundur kena. Bangsa Israel saat itu, saudara. Ya. Tapi Tuhan bilang, Musa, seberangi laut. Laut terbelah dan mereka bersorak-sorai. Ya saudara, kita tahu semua ceritanya ini. Setelah nyebrang mereka jalan lagi. Wah, puji Tuhan, gile, belum pernah kita lihat laut dikeringin, bro. Buat kita, bro. Tuhan baik, Tuhan ajaib. Kita bangsa pilihan. Mereka senang sekali, saudara. Tapi setelah mereka nyebrang, di gurun, ya nggak ada air minum, mereka komplain. Ketemu air, pahit, ya marah, mereka komplain. Setiap dia komplain, setiap bangsa Israel komplain, Tuhan kasih mujizat, saudara. Tuhan tidak pernah kasih hukuman. Coba saudara pikir-pikir, mereka marah sama Tuhan, mereka marah sama Musa, Tuhan kasih mujizat. Laut dibelah, air yang pahit menjadi tawar. Ya, setelah berapa lama turun mana. Betul saudara? Tetapi akhirnya sampailah mereka di Gunung Sinai. Waktu di Gunung Sinai di Keluaran 19 saudara akan baca bahwa Tuhan bilang, panggil tua-tua kamu, para pemimpin kamu, aku akan memberikan hukum-hukumku kepada kalian. Terus tanpa mikir, tanpa dengar dulu apa hukumnya, orang-orang ini bilang begini, apapun yang Tuhan bilang, kami akan taati. Kesombongan saudara. Satu-satunya dosa yang Tuhan paling benci adalah kesombongan. Kesombongan seperti apa? Kesombongan bahwa saya bisa
mendapatkan berkat, mendapatkan keselamatan karena saya. Ya saudara, bangsa Israel itu selama ini dikeluarkan dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau, bisa minum air yang pahit menjadi bisa diminum, itu bukan karena kebaikannya bangsa Israel. Betul saudara? Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tetapi waktu bangsa Israel menyombongkan diri, sebenarnya bukan semua bangsa Israel saudara. Hanya pemimpin-pemimpinnya. Dalam Alkitab saudara, pemimpin itu sangat penting. Pemimpin itu mewakili umatnya. Oleh sebab itu saudara, di mana saudara tinggal, di mana saudara bisa makan firman setiap minggu, itu sangat penting buat saudara. Kenapa? Kalau pemimpinnya mengajarkan sesuatu yang salah, dan saudara percaya akan pengajaran yang salah itu, hidup saudara selesai. Saudara bersyukur. Ini bukan membangga-banggakan GBC saudara. Kita bersyukur. Tuhan membukakan kita kasih karunia-Nya. Kita bisa diizinkan melihat kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan itu Tuhan yang memberikan segalanya buat kita. Bahkan memberikan nyawanya buat kita. Ya saudara, waktu bangsa Israel menyombongkan diri, Tuhan nadanya berubah saudara. Sejak pemimpin itu menyombongkan diri, nada Tuhan berubah. Sebelumnya Tuhan gak pernah ngomong begini, jangan dekat-dekat gunungku, dekat mati. Sebelumnya gak pernah saudara. Begitu mereka menyombongkan diri, nada Tuhan berubah. Jangan mendekati gunungku, siapapun gak boleh. Binatang pun, binatang kan dongok saudara ya. Binatang kan gak tahu apa-apa, ya kan. Binatang pun kalau dekat gunungku, mati. Ada sesuatu yang berubah saudara. Ya. Terus kita baca lagi. Apa identitas bangsa Israel di mata Tuhan? Tadi kita udah bilang dia anak sulungku. Satu lagi teman-teman. Di Ulangan. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, Tuhan ya Israel melihat bangsa Israel itu sebagai biji matanya. Umat yang disayang, penting banget. Saudara, kalau saudara yang masih sehat matanya, kalau saudara lagi naik motor, lagi jalan, begitu ada bahaya, saudara akan refleks melindungi kepala saudara. Biasanya. Ya, kecuali di sepak bola biasanya dia begini, ya. Beda. Itu kekhususan. Biasanya matanya dijaga. Karena mata itu yang paling penting, ya saudara. Tetapi bangsa Israel itu tidak menyadari saudara identitasnya. Mungkin juga demikian dengan kebanyakan dari kita. Ya, setiap minggu mungkin saudara rajin datang ke GBC, rajin dengerin firman, ulang-ulang lagi di YouTube, dengerin video pengajaran dari Pastor Paul di website ya. Tetapi saudara tidak benar-benar membuatnya tertanam dalam hati. Bahwa identitas saudara dan saya adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Katakan amin saudara. Tuhan, saudara pernah dengar perumpamaan saya kan tentang orang yang gajinya, seorang perempuan gajinya katakanlah 6 juta satu bulan. Gajinya 6 juta. Lalu dia ngincer satu baju. Bajunya juga 6 juta. Baju bagus banget kah? Kalau saya pakai ini bagaikan Cinderella katanya. Wis dia ya kan. Ya. Pokoknya beautiful banget kata dia. Pengen banget sama baju ini. Waktu dia gajian, dia timbang-timbang. Ini 6 juta buat makan selama 1 bulan. Atau saya beli baju, cakep tapi gak makan. Pilihannya gitu, ya pokoknya begitulah. Pilihan sulit saudara. Ya. Disinilah dia akan ketahuan, dia lebih menghargai gajinya dengan Indomie tadi. Atau baju yang dia idam-idamkan ini. Waktu dia membeli baju ini berarti dia lebih menghargai baju ini lebih dari kehidupan dia. Dia rela makan hemat-hemat, naik angkotan yang gratis terus dan sebagainya. Cari tebengan. Pokoknya dia siap menukar semua
kenyamanan dia untuk mendapatkan sesuatu ini. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Saudara bayangkan, untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia mengorbankan Yesus. In a sense saudara. In a sense saudara itu jauh lebih berharga daripada Yesus. Walaupun sebenarnya gak bakalan, saudara. Saudara paham gak? Pastor Iskandar beberapa minggu lalu bilang begini tentang anaknya. Saya juga sama. Kalau tiba-tiba ada seseorang sakit, ya, bukan seseorang, 10 orang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Lalu mereka mendapatkan wahyu. Wahyu, katanya, Pastor God, kami 10 ini bisa disembuhkan kalau kamu mengorbankan James, anakmu itu. Disembelih. Kalau James mati, kami semua sembuh. Saya bilang, matilah kalian. Saudara paham ya? Kalau saya membiarkan, oke deh, 10-1, saya lebih pilih kalian. Anak saya korbankan. Itu artinya saya lebih menyayangi mereka daripada anak saya. Saudara paham ya? Tapi Tuhan, saudara, Bapa tidak menyayangkan Yesus buat saudara. Artinya saudara tuh jauh lebih berharga daripada Yesus. Tapi seperti lagi, saya ulang lagi. Tapi itu gak mungkin. Karena buat Bapa, Yesus itu adalah segalanya. Kita gak bisa ngerti semua apa yang Tuhan lakukan, apa yang dia pikirkan. Tetapi kita bisa lihat dari perbuatan tangannya, saudara. Ya. Tetapi bangsa Israel yang adalah gambaran kita, saudara. Mungkin saudara pikir, emang bangsa Israel itu tegar tengkuk, emang brengsek mereka. Kalau saya di situ ikut sama Musa, saya pasti gak begitu. Izinkan saya ngomong. Pret. Ya saudara, saudara akan ikut sama kayak mereka. Saudara akan komplain sama Musa. Bukan saudara, saya juga akan komplain sama Musa. Mungkin saya jadi ketua kelasnya kalian. Mari kita komplain sama Musa. Bilang apa coba? Di Bilangan 11 ayat 5 bilang begini. Ini orang yang ratusan tahun jadi budak, saudara. Waktu dikeluarkan Tuhan, jalan di padang gurun, mereka ingatnya begini. Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Budak, gak dapat gaji, dapat makan gratis. Dia ingatnya begitu tuh. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ini orang Israel ini demen banget sama bawang-bawangan. Ya, saudara, saya gak lupa masukin ayat Bilangan 20 ayat 5. Tuhan itu janji sama bangsa Israel. Kalian akan masuk ke suatu bangsa yang berlimpah susu dan madunya. Ada pohon anggur, pohon delima, buah ara. Ya saudara, tetapi bangsa Israel kangennya sama ikan, sama mentimun, bawang-bawangan. Saudara tahu gak bedanya di mana? Semua bawang-bawangan tadi dan mentimun, saudara, itu kamu ngambilnya itu harus menundukkan badan. Harus membungkuk. Tetapi waktu saudara metik buah anggur, buah ara, buah delima, itu semuanya saudara berdiri tegak. Saudara, Tuhan itu rindu memberkati kita itu dengan dignity. Saudara, tapi lucunya manusia itu saudara, kita itu teringat. Dulu saya punya pacar, tapi udah putus. Tuhan bikin saya putus sama dia. Padahal dia baik. Baik apaan? Padahal setiap hari digebukin. Ya, tapi kangen. Ya, ada orang begitu, emang banyak orang sakit di dunia ini, saudara. Saya berdoa itu bukan saudara. Ya, saudara, kalau ada sesuatu yang Tuhan bebaskan saudara, dan saudara sedang menjalani hidup yang sekarang, tapi kok kelihatannya nggak ada bagus-bagusnya ya Tuhan? Nggak ada bagus-bagusnya, Pastor. Kayaknya yang dulu lebih bagus, saudara. Iblis sedang mengacaukan pikiran saudara. Ketahuilah, ingatlah, saudara adalah biji matanya. Kepentingan saudara adalah prioritas Tuhan. Mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan pernyataan ini, saudara. Bahwa, gile masa kepentingan, Tuhan budaknya kita. Enggak, saudara, saya enggak bilang begitu. Saya cuma mau bilang, somehow, saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Lagu tadi,
Tuhan selalu menolongku. Sehelai di rambutku tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Saya sering bilang sama Tuhan, Tuhan jangan terlalu sering izinin rambut saya jatuh Tuhan. Saya udah kebanyakan nih jangan jatuh. Ya, pelit-pelit lah kasih izin, ya biar akarnya kuat. Ya, kalian ketawa saya menderita ini karena Tuhan kasih banyak izin. Ya, Tuhan itu peduli banget sama kita saudara. Amin saudara. Amin. Saudara hidup kelihatannya lagi susah. Tetapi ketahuilah saudara, Tuhan punya sesuatu yang besar. Cari tahu saudara. Cari tahu tentang apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Bangsa Israel, saudara, kalau saudara baca Alkitab, khususnya 5 kitab Musa, ada keunikan saudara. Saudara mungkin tidak sadari ini. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir, jalan menuju tanah perjanjian itu berapa tahun saudara? 40 tahun. Dulu saya ngebayangin 40 tahun jalan kaki. Ini calon-calon maraton semua ya, calon-calon pemegang rekor semua nih saudara. Ternyata enggak gitu saudara. Waktu bangsa Israel jalan itu, seringkali mereka menetap. Mereka bikin tenda. Mereka camping. Ya, buka tenda, camping, susun semuanya, ya. Terus udah selesai, tunggu waktunya Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu, Musa sekarang waktunya jalan. Kenapa suruh jalan? Kita nggak tahu, mungkin aja rumput di sini sudah mulai habis, domba-domba kalian udah nggak ada rumput. Di sebelah sono ada rumput, kita jalan lagi. Saudara, perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian di Kades Barnea, itu 2 tahun mereka sudah sampai. Ya. Disinilah saudara akan melihat cerita 12 pengintai dikirim. Sebenarnya Tuhan sudah janji, kalian akan masuk ke tanah berlimpah susu dan madu. Kamu mendiami rumah yang tidak kamu bangun, tidak menggali sumur, tapi kamu minum airnya. Tetapi apakah bangsa Israel percaya teman-teman? Kagak lah. Bangsa Israel itu gambaran kita. Walaupun saudara setiap minggu dengar, Tuhan memberkati saudara, Tuhan mengasihi saudara, amin. Tapi begitu dalam hati kecil, apa iya? Apa iya Tuhan janji begitu beneran? Iya gak sih saudara? Saudara pernah ngerasa gitu gak sih? Dengerin dari mimbar, kayaknya betul, kayaknya ini kebenaran. Tetapi gak cocok dengan kenyataan. Bangsa Israel juga begitu. Ya saudara, bangsa Israel juga begitu. Bangsa Israel tidak percaya bahwa Tuhan memberkati. Jadi apa yang mereka lakukan? Tuhan, kami tahu Tuhan janji kasih ke tanah yang begini. Tetapi sebaiknya kita cek ya bro, cek ya bro. Musa, tolong dicek bro. Kirim mata-mata dulu. Ya kirim Spice Boys ke sana, Spice Boys. Jangan Spice Girls. Spice Girls cuma berempat atau berlima ya. Ya gitulah. Kirim 12 pengintai. Dan hasil dari pengintaian itu apa saudara? 10 bilang, moyong, gak bisa dimasukin. Tapi janji Tuhan bener gak? Bener loh. Gila tanahnya subur banget, ini buktinya. Dia bawa 1 tandan anggur sampai dipanggul 2 orang. Yang sekarang ini jadi lambang pariwisata. Kementerian pariwisatanya bangsa Israel. Gambar anggur 1 tandan digotong 2 orang. Ya saudara. Betul gak janjinya? Janjinya betul, tetapi tantangannya raksasa. Gak mungkin kita masuk. Mereka lupa. Selama 2 tahun Tuhan memimpin mereka. Setiap hari mereka melihat mujizat. Setiap hari mereka melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lalui tanpa bantuan Tuhan. Saudara, di depan kita ada giant saudara. Ada raksasa. Ada yang namanya hubungan. Ada yang namanya kesehatan. Ada yang namanya keuangan. Banyak hal saudara, saya gak bisa sebutkan. Saudara punya raksasa masing-masing. Tetapi janji Tuhan, Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian buat saudara. Masuk ke dalamnya. Yang ada pergumulan. Jalani saudara. Ya. Bawa Tuhan di dalam pergumulan saudara. Singkat cerita setelah 2 tahun mereka jalan,
itu semua bangsa-bangsa yang dilewatin bangsa Israel itu KO semua. Sehingga suatu saat mereka sudah di tepi, sekarang ini negaranya Jordan, saudara. Ya, dulu namanya bangsa Moab. Ya, bangsa Moab rajanya namanya Balak. Ya, entah Balak 1 atau Balak 6 kita nggak tahu. Ya, tapi kayak Balak pertama sih ya. Nah si Balak ini takut dia. Gila ada bangsa yang besar. Kalau mereka lewat semua babat habis. Ya, sebaiknya saya sewa satu nabi yang katanya kutukannya itu nujum. Mantap ya. Sehingga dia sewa seseorang yang bernama Bileam. Saudara bisa baca ini di Bilangan ya. Bilangan 22 sampai 24. Si Balak raja ini bilang gini, Bileam datang ke sini, ada suatu bangsa yang ingin kamu kutuk. Ya, kalau kamu kutuk saya kasih kamu, minta apa aja saya kasih. Sebutkan tarifmu, saya bayar, kata raja ini. Karena dia takut bangsanya akan dihabisi. Ya saudara. Lalu Tuhan datang kepada Bileam. Jangan ngomong apa-apa selainnya aku bilang kepada kamu. Terus Bileam bilang sama si Balak, bos sorry nih bukannya nolak rezeki. Saya gak bisa mengucapkan suatu kutuk kalau nggak disuruh Tuhan katanya. Udah naik ke atas gunung. Dia diajak naik ke atas gunung oleh Raja Balak ini. Ngelihat ke bawah. Ini perkemahan bangsa Israel. Ya, kamu kutukin dia katanya. Saudara tahu nggak apa yang dilihat oleh Balak dan Bileam? Kalau kita baca Alkitab saudara, kita jujur mumet saudara baca Alkitab. Di sebelah utara berkemahlah bangsa ini berapa ribu. Di sebelah selatan berapa ribu suku ini. Ini sikatnya begini saudara. Ini yang dilihat oleh Balak dan Bileam dari atas gunung. Bangsa Israel itu camping, berkemah itu susunannya seperti begini. Ya. Dan pusat di tengah-tengah kemahnya mereka adalah tabut Tuhan. Kemah sucinya bangsa Israel. Saudara, kalau kalian yang belajar desain, yang jadi arsitek, yang bikin strategi perang, bertahan dan sebagainya, saudara tidak akan mengajukan denah seperti gini saudara. Semua tenda, pintunya itu ngadep ke kemah suci yang di tengah yang keluar asap itu saudara. Semuanya matanya ke sana. Jadi mereka itu tinggal membelakangi musuh. Kalau musuh datang, mereka itu diserang dari belakang. Tetapi saudara, sama seperti saudara dan bangsa Israel, Tuhan bilang, mata kalian ngelihat saya aja. Belakang kamu urusan saya. Saudara, pandang terus kepada Tuhan Yesus. Bawa semua keluhan-keluhan kita, doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan pikirin, kalau begini besok gimana ya saya ini gimana ya besok. Tuhan yang akan urus saudara. Ya, saya percaya semua yang di Alkitab itu adalah rahasia Tuhan yang disingkapkan buat saudara dan saya anak-anaknya. Kalau kita rindu untuk mencari tahu. Ya, dan bentuknya ini kayak salib saudara. Kenapa kayak salib? Karena ada satu suku yang namanya Yehuda itu jumlahnya lebih banyak. 11 suku lain itu imbang-imbang. Ya. Jadi susunannya itu sebenarnya salibnya itu kayak miring tiduran begini saudara. Karena suku Yehuda itu adanya di sebelah timur, lebih panjang. Ya saudara. Singkat cerita, Bileam dan Balak itu melihat salib Kristus. Padahal Yesus waktu itu belum mati. Yesus waktu itu belum lahir. Tetapi dari perjanjian lama, karya keselamatan yang Tuhan rancangkan, itu sudah ditanam di mana-mana saudara. Ya, adalah hikmat raja, kemuliaan raja untuk kemuliaan Tuhan menyembunyikan segala sesuatu. Tetapi kemuliaan raja ialah menyingkapkannya. Ya. Saudara, Tuhan bilang Israel adalah biji mataku. Tuhan bilang Israel adalah anak sulungku. Tuhan bilang Israel itu tidak bisa dikutuk. By the way cerita Balak dan Bileam saudara, itu raja sampai frustasi. Ini nabi diajak, dibayarin untuk ngutuk bangsa tadi. Bukan yang ngutuk, dia bilang, aku kutuk kamu, mesti kan gitu ya. Aku berkati kamu. Kesel si Balak. Geblek, nabi geblek. Saya bayar kamu itu buat ngutuk dia, kok kamu memberkati dia? Bileam bilang, saya gak bisa.
waktu saya ngomong Tuhan memutar. Saudara, ada kebenaran dalam hal ini saudara. Kalian adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Siapapun tidak bisa mengutuk saudara. Amin. Saudara, saudara pegang ini baik-baik saudara. Hal ini juga berlaku sampai sekarang. Keturunannya yang tegar tengkuk itu. Bangsa Israel itu saudara, bangsa yang kecil. Insignifikan secara populasi dunia. Betul saudara? Tetapi mereka itu jadi bangsa yang besar banget dalam hal pengaruh. Teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Microchip, WhatsApp, Waze, semua hal-hal yang kalian pakai setiap hari ini banyak banget itu karya dari keturunan Yahudi. Ya. Tetapi saudara, mereka tidak menyadari siapa mereka karena mereka tuh lupa siapa mereka. Dan mereka tahu mereka itu umat pilihan Tuhan. Mereka itu tahu mereka itu dijaga sama Tuhan. Saudara bisa baca sejarah tentang pertempuran 6 hari, Yom Kippur dan sebagainya. Saudara akan melihat tangan Tuhan itu ada dalam setiap peperangan mereka. Somehow Tuhan bisa, buat kita mungkin aneh ya saudara. Bangsa kecil begini bisa nggak mati-mati dikeroyok rame-rame sama bangsa-bangsa di sekelilingnya. Karena bukan karena mereka saudara. Mereka mungkin GR, pede banget, woi gue jago. Ya kan, teknologi saya pegang. Tetapi sebenarnya bukan saudara. Karena ada janji Tuhan yang memegang mereka. Dan bangsa-bangsa dunia mengutuk mereka. Betul saudara? Israel itu dikutuk di mana-mana. Tetapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Karena janjinya kepada Abraham bilang, semua orang yang memberkati kamu akan diberkati. Dan semua orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Saudara, saudara adalah Israel yang baru karena Kristus. Kalau ada orang mengutuk saudara, saudara tidak bisa dikutuk. Sebaliknya, mereka mendapatkan kutukan dari Tuhan. Bersyukur saudara, karena saudara ada dalam pembelaan Tuhan. Tuhan yang hidup. Ya saudara. Israel sudah keluar dari Mesir saudara. Tetapi Mesir tidak pernah keluar dari Israel. Tuhan mengeluarkan fisiknya bangsa Israel. Ayo keluar dari Mesir. Tetapi ingatan mereka tentang Mesir gak pernah keluar saudara. Mungkin ada di antara kita juga demikian saudara. Saudara hadir di sini. Identitas saudara dikasih tahu saudara adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Ya, saya anak Tuhan sekarang. Tetapi masa lalu saya itu loh, begini. Dulu saya kayaknya lebih enak daripada sekarang. Misalnya, saudara. Oleh sebab itu saudara perlu selalu diingatkan bahwa siapa saudara di dalam Kristus. Identitas saudara sudah berubah. Kalau seekor ulat sudah menjadi kupu-kupu, dan dia mungkin punya ingatan dulunya dia ulat. Dia tidak bisa menjadi ulat lagi walaupun dia nempelnya di sampah. Dia tetap seekor kupu-kupu yang indah. Saudara, saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dan waktu saudara sudah menjadi ciptaan yang baru, saudara menjadi miliknya, umatnya, kesayangannya. Kenapa saudara? Karena saudara ditempatkan di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu saudara dan saya, ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara sering dengar ayat ini. Biarlah ayat ini terus nempel sama saudara. Saya adalah ciptaan yang baru. Israel sudah dikeluarkan menjadi bangsa pilihan, menjadi proyek percontohan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kasihi dengan kasih karunia-Nya tanpa syarat. Dia ngomel pun Tuhan bela. Dia ngomel Tuhan kasih mujizat. Tapi begitu dia menyombongkan diri. Oleh sebab itu saudara, tetap rendah hati dalam Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya punya keluarga, saya punya pekerjaan, saya punya teman-teman, saya punya gereja bahkan. Yang baik Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita pintar saudara. Bukan karena kita pintar, Pastor Yudi dan teman-teman yang lain mengerti kasih karunia. Bukan saudara.
Dia menemukan kita. Kita ini domba yang terhilang, bukan dia yang hilang, saudara. Kita yang terhilang dan kita ditemukan. Dan dia menyingkapkan dirinya kepada kita. Ya saudara. Jadi bangsa Israel, saudara, adalah proyek percontohannya Tuhan. Dan Tuhan menyatakan semuanya. Kehidupan Israel mulai keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Menjadi gambaran akan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, di perjanjian baru, Rasul Petrus bilang begini, 1 Petrus 2 ayat 19. Ini adalah posisi saudara dan saya sekarang. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara mungkin punya lagunya, ya, saudara hafal ayatnya, tapi biarlah saudara diingatkan. Saudara di perjanjian lama, Tuhan memberi ada 3 jabatan yang disebut sebagai Mesias yang diurapi, the anointed one, ya. Ada raja, ada imam, ada nabi. Jarang sekali ada 2 jabatan dirangkap sekaligus. Jarang sekali. Tetapi Yesus mengambil ketiga-tiganya. Karena dia adalah di Mesias. Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Dan dia sudah datang, saudara. Dan dia sudah menghidupi kehidupan yang sempurna, memuaskan Tuhan atas ketaatannya terhadap hukum Taurat. Dan nilainya dia diberikan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara dan saya disebut lebih dari pemenang. Dan firman Tuhan bilang kamu adalah imam yang rajani. Saudara, apa sih imam itu saudara? Imam adalah orang yang memegang, menjembatani antara Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa. Itu imam, saudara. Apa perkataan imam itu yang terjadi? Saudara tahu bagaimana bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran? Kalau saya berdosa, saya hari ini bawa seekor kambing misalnya. Saya datang ke kemah sucinya Musa. Terus di depan ada imam periksa. Imamnya tahu waktu saya bawa domba, dia tahu saya sudah berbuat dosa. Dan saya gak diinterogasi. Dia gak nanya, kamu kemarin ngapain? Ngapain aja, coba ceritakan secara detail. Dia gak begitu. Dia periksa dombanya. Dombanya sempuk, kupingnya bagus, bulunya bagus, kakinya gak pincang, gak kurus ya. Disembelih. Ya saudara, yang diperiksa itu dombanya. Umpamanya, uangnya kurang. Ya, yang di pasar domba yang normal 3 juta. Ini ada domba 1,5 juta nih. Soal jalannya ngesot. Ya, saya nggak punya duit lagi. Saya beli juga. Ya, menurut saudara diterima nggak domba saya? Enggak ya. Coba saudara baca lagi. Kalau imamnya bilang qualified, maka ini qualified dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara sekarang adalah imam. Tuhan, hidup saya hancur. Hidup saya begini. Terus saudara ingat posisi saudara sebagai imam. Saudara perkatakan, saya dibenarkan karena Kristus. Saya mungkin masa lalu saya sampah. Tetapi saya sekarang sudah ada di dalam Kristus. Saya adalah ciptaan yang baru. Maka perkataan imam inilah yang terjadi saudara. Boleh. Saudara gak perlu diajarin tentang raja. Kalau raja ngomong apa pasti terjadi. Betul saudara ya? Pergi. Pulang. Mati. Itu raja. Dan saudara adalah imam dan raja. Semua saudara. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, suami, istri. Semua. Imam dan raja bukan hanya posisi seorang kepala keluarga. Kalau saudara seorang ibu atau seorang anak. Saudara juga adalah imamat yang rajani. Ya. Quotes yang terakhir. Karya penebusan Kristus jauh lebih besar daripada kuasa dosa.
saudara sama seperti bangsa Israel bisa hidupnya berantakan dan menyebalkan. Ya saudara. Tetapi saudara tidak akan pernah melihat di dalam Alkitab Tuhan itu ngorek-ngorek dosanya. Yang ada adalah sebaliknya saudara. Berbahagialah orang yang tidak diampuni dosa, yang diampuni dosanya, yang tidak diingat lagi pelanggarannya. Ya saudara. Sejauh barat dari timur, engkau telah membuang dosaku. Dalam Alkitab berkali-kali malah Tuhan mengingatkan betapa dia tidak mengingat dosa saudara dan saya lagi. Karena saudara sama seperti Daud bilang, Tuhan kalau engkau berperkara dengan aku mau lari kemana? Kita mungkin pinter-pinter nyumpetin dosa, betul saudara? Kita jagonya betul ya? Kita ini jagonya nyumpetin dosa. Tetapi kalau Tuhan yang jadi hakim, enggak ada yang lolos saudara. Dan kita bersyukur saudara, Tuhan enggak bilang, aku hitung dosamu satu-satu. Enggak, dia bilang apa? Tidak kuingat lagi dosamu. Tidak kuingat lagi pelanggaranmu. Bukan karena kamu baik. Dan waktu Tuhan ngomong begini, bukan menyemangati kamu. Berbuat dosa sepuas-puasnya karena Tuhan tidak mengingat lagi. Saudara adalah anak-anak terang. Ayat tadi kan bilang, ya untuk menceritakan perbuatannya yang baik. Kita ini menjadi display, menjadi terang, menjadi garam buat sekeliling kita. Panggilan sorgawi saudara. Saya percaya kalau saudara benar-benar orang yang sudah lahir baru. Dari dalam kalian itu kerinduannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Bapakmu. Kalau seorang anak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, mamanya, terus disayangi. Adalah sangat aneh kalau anak ini punya kecenderungan ingin menyakiti bapak mamanya. Tapi ada pastor, mungkin ada. Namanya juga dunia yang sudah jatuh ini, ada aja yang error. Tetapi normalnya itu tidak. Demikian juga dengan bapak kita, saudara. Bapak kita itu levis cintanya kepada kita. Dia tunjukkan setiap hari, saudara. Dan dia percaya bahwa saudara akan sama seperti dia. Meniru Yesus. Menjadi sempurna. Ya saudara. Firman Tuhan sudah diberitakan. Kalau pada hari ini ada teman-teman, ada saudara yang sedang menyaksikan. Yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Yang sudah lahir ke dunia ini. Hidup dalam dunia ini. Sempurna. Dan dia sudah mati menyerahkan dirinya. Menebus saudara dan saya. Dan saat ini. Engkau mau menyerahkan hidupmu. Mau percaya kepada dia. Yang sudah mati untuk dosa-dosamu. Kalau saudara mau ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau hari ini Tuhan. Aku sudah mendengar bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi saya. Engkau mau mati buat saya, manusia yang tidak layak diselamatkan. Tetapi Engkau menyelamatkan saya. Tuhan, mari masuk dalam hidup saya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Bertahta dan memerintah dalam hidup saya, Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah berdoa demikian, selamat. Saudara adalah ciptaan yang baru. Datang terus untuk mendengarkan apa yang Tuhan sudah perbuat buat saudara. Cari tahu siapa identitas saudara di dalam Kristus. Kalau saudara berada di Jakarta dan sekitarnya, saya mengundang saudara untuk datang ke GBC di City Walk lantai 6. Kita ada ibadah setiap minggu jam 10 pagi. Terus datang mendengarkan kabar baik. Atau saudara bisa mencari tempat ibadah di sekitar saudara. Tempat yang mengingatkan apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Amin.